Pernah gak sih beberapa di antara lo mengalami kesepian gitu? Atau mungkin lo malah sering banget ngerasain kesepian di hidup lo gitu? Tiap malam sepi gitu ya, sunyi, gak nyaman, hampa aja gitu rasanya. Bahkan untuk nganggap kehadiran orang di sekeliling lo aja, itu tuh susah gitu. Kayak sekarang gitu. Ya ketika lo udah masuk kamar, lo mau tidur, rasanya tuh kok sepi ya. Padahal tadi sore baru aja misalnya ya, ketemu sama banyak orang. Kesepian memang bisa dirasain sama siapa aja. Mau lo punya banyak temen, gak punya banyak temen, semua tuh bisa ngerasain kesepian. Mungkin kita bisa aja ngerasa kesepian kalau kita dikelilingi banyak temen atau keluarga. Dan sebenarnya mungkin aja kita bisa aja gitu ngerasa kesepian ketika kita dikelilingi banyak orang. Kadang, kesepian ini hadir ketika lo gak sendirian. Tapi, kenapa sih orang bisa ngerasain kesepian padahal dia gak sendiri? Well, di video kali ini gue bakalan ngasih tahu lo tentang apa penyebab kita merasa kesepian dan gimana cara mengatasinya. So, lo tonton video ini sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya, oke? Video ini ngebahas buku yang sebenarnya berjudul Lost Connection dari Johann Hari. Seperti yang udah pernah gue jelasin di video sebelumnya. Nah, kalau buku ini sebenarnya tuh ngebahas tentang 9 hal yang bisa bikin kita depresi. Dan kali ini gue bakal ngebahas salah satu penyebab depresi yaitu disconnection from others. Maksudnya gimana? Aspek ini ngejelasin di mana orang itu ngerasa nggak termasuk ke dalam suatu bagian kelompok tertentu. Misalnya, ketika lo lagi ada pesta di temen lo yang rame dan meriah, lo malah ngerasa kayak, gue kok nggak nyaman ya di sini. Gue kok nggak bisa nyatu ya sama orang-orang. Ngapain ya gue di sini? Sampai akhirnya lo milih untuk menyendiri aja gitu di pojokan. Nah, ini yang biasa disebut sebagai loneliness atau kesepian. Ketika lo ngerasa sendiri dan ngerasa ke-disconnect sama orang lain. Loneliness atau kesepian ini juga bisa bikin lo ngerasa hampa, ngerasa sendiri, bahkan sampai bikin lo ngerasa nggak diinginkan gitu. Nah, sebenarnya orang yang ngerasa kesepian ini cenderung pengen gitu kontak dengan orang lain. Tapi dia ngebentuk pikirannya kalau ngebangun hubungan sama orang lain itu susah. Jadi bisa dibilang ya mereka punya mindset yang keliru sih. Kayak yang udah gue bilang di awal, ngerasa kesepian bisa aja terjadi kapan aja gitu. Bahkan pas kita lagi ada di dekat banyak orang. Dan sesuai dengan pernyataan banyak ahli, sebenarnya ngerasa kesepian itu belum tentu karena ya orang sendirian, ditinggalin gitu ya. Nah justru kalau lo ngerasa sendirian, padahal lo lagi gak sendiri, disitulah cara kesepian berperan dalam pikiran lo. Misalnya lo adalah anak baru di kantor, mungkin lo akan ngerasa kesepian meskipun dikelilingi oleh orang-orang baru ya, teman-teman sekantor gitu. Nah dari contoh tadi, perlu lo garis bawahi bahwa kesepian itu beda dengan sendirian. Mungkin ada dari lo yang nyaman dengan kesendirian, lo lebih suka kerja sendiri, jalan ke mall sendiri, makan di luar sendiri gitu. Kalau menurut Johann Hari, kesepian juga ada karena masalah mindset. Pikiran lo yang ngebuat lo ngerasa sendirian. Gak ada yang nemenin atau yang ngebuat lo susah connect sama orang lain. Nah makanya perasaan kesepian ini sifatnya juga personal gitu. Jadinya pengalaman kesepian setiap orang itu bakal beda-beda. Mungkin kalau bisa gue gambarin secara umum, kesepian itu adalah perasaan yang kita dapetin ketika kebutuhan kita untuk penghargaan dari hubungan dan kontak sosial itu nggak terpenuhi. Contoh, ketika lo ada di suatu kelompok tertentu, mungkin lo sering ngerasa pendapat lo nggak pernah didengerin, atau ide lo nggak pernah diapresiasi, sampai akhirnya lo ngerasa kalau orang-orang itu nggak nganggep lo ada gitu. So, kesimpulannya, kalau lo ngerasa kesepian tapi lo gak sendirian, itu artinya lo lagi ke-disconnect sama orang di sekitar lo. Dan kondisi ini mungkin bisa berdampak buruk buat diri lo gitu. Faktanya loneliness atau kesepian ini udah jadi masalah buat beberapa negara sebenarnya. Salah satu neuroscientist pun bilang gitu, kesepian ini bisa jadi penyebab stres dan depresi. Dia ngelakuin penelitian ini dengan mempelajari efek kesepian akut dalam penelitiannya di tahun 1990. Penelitian di Amerika sendiri bilang kalau saat ini tuh banyak orang yang gak punya teman dekat, dan itu bikin mereka ngerasa kesepian. Bahkan di negara Inggris dan Jepang, mereka sampai menunjuk menteri kesepian buat menangani masalah ini. Kesepian ini juga bisa memperparah situasi yang buruk karena ngebuat kita menarik diri dari orang. Yang selanjutnya bikin kesepian itu jadi makin parah. Jadi kayak lingkaran setan aja gitu. Lo kesepian, ya bikin lo menarik diri, dan ya abis itu lo makin ngerasa kesepian, dan muter aja gitu di situ terus. Bahkan mereka dengan tingkat kesepian yang tinggi, itu juga kemungkinan punya self-esteem yang rendah juga. Jadi makin banyak aja gitu masalahnya. Belum lagi kalau lo punya self-esteem rendah, nanti muncul lagi masalah baru. Wah, pokoknya jadi banyak masalah lah.
Nah, biar hal buruk itu gak terjadi, kita butuh tahu gimana caranya mengatasi kesepian. Dan sekarang, gue mau ngasih tahu lo gimana caranya. Dari wawancaranya Johan Hari, yang nyeritain kisah orang yang punya gangguan kecemasan, namanya tuh Lisa. Buat mengatasi gangguannya, Lisa disuruh gabung ke komunitas buat belajar berkebun. Komunitasnya ini memang ngumpulin orang yang baru mulai dari nol dan belajar untuk berkembang bersama. Dari komunitas berkebun ini, mereka, termasuk Lisa, mulai bisa ngebantu nyelesain masalahnya satu sama lain. Mereka jadi deket juga satu sama lain dan punya koneksi, dan akhirnya mereka nggak ngerasain kesepian lagi. Nah, cara yang sama juga bisa kita pakai buat mengatasi kesepian. Misalnya cari hobi baru gitu ya, dan ya bangun komunitas bareng-bareng atau ikut komunitas gitu. Kalau lo suka menanam, lo bisa ikut komunitas menanam. Kalau suka melukis ya ikut kelas melukis aja, biar ketemu orang-orang yang suka ngelukis juga. Karena kalau lo bangun komunitas atas dasar kesukaan yang sama, biasanya lo bakal punya kesempatan buat bonding yang kuat juga. Lo jadi ngerasa lebih diterima, lo juga bisa saling berbagi informasi terkait dengan hobi lo. Dan yang pasti, dengan cara ini, lo bisa mengurangi rasa kesepian lo dan ngebuat hidup lo lebih positif. Mungkin hal-hal kayak gini jarang ya, atau bahkan gak pernah dibahas di sekolah. Waktu sekolah mungkin kita cuma disuruh buat gabung sama teman-teman tanpa dikasih tahu gimana caranya biar bisa terkoneksi sama mereka, sama orang lain gitu. Apalagi kita juga misalnya belum tentu nyaman sama mereka. Nah, jadi wajar aja kalau misalnya lo susah atau belum bisa mengatasi kesepian pakai cara tadi. Dan mungkin juga kesepian lo ini disebabkan sama masalah yang mungkin gak lo sadari gitu. Jadinya lo menutup diri. Nah, tapi tenang aja, 1% ya bakalan ada sih buat ngebantu lo. Dan kalau dirasa lo udah ngelakuin berbagai cara, tapi lo belum bisa atau misalnya lo bingung gitu, gimana cara mengatasi kesepian yang lo rasain, atau lo sulit terbuka gitu sama orang, gue saranin lo coba daftar ke layanan konsultasi bareng mentor 1%. Di layanan ini lo bisa ngobrol langsung sih sama mentor terbaiknya 1% yang udah profesional buat mengatasi berbagai masalah. Salah satunya kesepian dan juga masalah relationship gitu. Yang paling penting adalah lo bisa tahu sih penyebab dari masalah lo tuh apa, karena lo bakal dikasih psikotes ya, biar tahu kondisi mental lo kayak gimana, dan juga lo bakal digali terus-terusan sama mentornya biar oh ternyata itu gitu, biar lo tahu gitu, penyebabnya tuh apa. Dan selain penyebab ya lo juga bakal dapat saran solusi dari masalah lo gitu, dari layanan ini. Karena ya lo bakal dapat selain psikotes tadi ada worksheet juga, dan memang ya mentor bakal ngasih saran sih ke lo yang bisa lo aplikasiin langsung ke kehidupan lo dan lo follow up progresnya lewat worksheet gitu. Dan yang paling penting, lo jadi bisa mengatasi masalah yang lagi lo alami dan pastinya lo bakal ngerasa lebih baik. Ya seenggaknya 1% gitu, lebih baik daripada sebelumnya. So, gak usah ragu lagi, gak usah nunggu apa-apa lagi, langsung aja kalau misalnya lo tertarik buat tahu lebih lanjut, silakan klik aja link yang udah gue taruh di deskripsi atau lo bisa klik websitenya 1% di 1%.net gitu. Dan kalau misalnya lo mau pakai kode promo di layar, lo bisa dapat diskon sampai 25%. Nah, segitu aja ya video dari gue. Semoga satu video sebelum tidur ini bisa ngebantu lo mengurangi rasa kesepian lo, dan semoga bisa bikin lo tidur nyenyak, dan semoga terakhir ya, lo bisa belajar dan berkembang menjadi lebih baik seenggaknya 1% setiap harinya. Akhir kata, gue Evan dari 1%, gue tunggu lo di layanan konsultasi bareng mentor di 1%. Oke? Thanks.